Shalom shalom komunitas IPM yang luar biasa. Jesus is the center. Every person fails. Champion simply get up and begin again. Setiap orang pernah gagal atau dibuat gagal atau dikondisikan gagal oleh seseorang atau oleh kesalahan orang itu sendiri, ataupun juga sebagai korban peraturan tertentu sehingga seseorang itu menjadi gagal. Tetapi seorang pemenang begitu mudahnya dapat bangkit kembali. Komunitas IPM yang luar biasa, destiny kita adalah lebih dari pemenang. Apabila kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita akan jauh lebih kuat menjalani badai kehidupan ini. Memang kita bukanlah manusia super, tetapi kita punya Yesus yang kuat, Yesus yang super. Masalahnya, bisakah kita mempercayai Yesus dapat menolong kita dan menantikan waktu Tuhan untuk kita? Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan bermain dengan waktu. Ingat dalam perjamuan di Kana, Yesus berkata, "Waktuku belum tiba." Waktu Lazarus sakit, Yesus sengaja menunda waktu hingga Lazarus mati karena sakitnya. Tetapi ternyata itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yesus bangkitkan Lazarus. Yesus lebih tertarik melihat iman kita ketika kita sedang menghadapi situasi yang kurang berpihak. Masihkah kita jadikan Yesus pusat dari kehidupan kita, atau masalah yang justru jadi pusat kehidupan kita? Banyak orang stroke karena menjadikan masalah mereka menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka menjadi sangat ketakutan dan kesehatan menjadi rusak. Kalau kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalah kita, kenapa kita harus kekeh mengatasi masalah kita dengan kekuatan kita? Kalau pusat Anda bukan Yesus, maka kekalahan demi kekalahan akan terjadi. Berbaliklah, bertobatlah, dan jadikanlah Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jadilah tenang agar kita bisa mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Percayalah, Yesus punya waktu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kita akan terheran-heran dengan caranya yang ajaib. Dan mulut kita akan penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Yesus. Ada kisah kegagalan sebuah pernikahan di mana Yesus hadir, tercatat di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. Ayat 3 dan 4 berkata, "Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, 'Mereka kehabisan anggur.' Kata Yesus kepadanya, 'Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba.' Yesus berkata, 'Waktuku belum tiba.' Tapi anehnya Maria memerintahkan kepada para pelayan, 'Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadanya.' Kenapa Maria yakin bahwa Yesus bisa membuat mukjizat? Apa yang tersurat? Ada yang tersurat, tapi juga ada yang tersirat. Bahasa rahasia antara ibu dan putranya. Ada yang tersirat bahwa Yesus sudah biasa melakukan mukjizat air menjadi anggur di rumahnya, dan Maria mengetahuinya, sehingga Maria tentulah akan berbicara kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur, dan Yesus mengerti bahasa yang tersirat di dalamnya. Makanya Maria berbicara demikian. Terbukti dengan komunikasi rahasia Maria dan Yesus, mereka kehabisan anggur. Itu seolah-olah Maria memerintahkan kepada Yesus, "Buatlah mukjizat seperti engkau membuatnya di rumah, yang ibu pernah lihat dan ibu tahu bahwa engkau sanggup." Tetapi Yesus berkata, "Waktuku belum tiba." Tetapi apa yang terjadi? Ternyata walaupun seharusnya waktu Tuhan belum tiba, tapi Tuhan Yesus tetap menyatakan, melakukan mukjizat
demi karena perintah seorang ibu kepada anaknya, dan dia melakukannya. Ayat 5 berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Komunitas EPM yang diberkati, apakah ada yang salah dengan ayat 11 bahwa ini adalah tanda yang pertama? Menurut saya tidak. Ini benar, karena ini adalah tanda pertama yang dilakukan Yesus di hadapan umum, di hadapan publik, di mana Yesus mulai menyatakan kemuliaannya. Kalau Yesus tidak melakukan mukjizat di rumahnya, saya tidak percaya, karena dia adalah pencipta, dia adalah pembuat mukjizat. Saya yakin dan saya percaya mukjizat Yesus lakukan setiap hari di dalam rumahnya. Karena di dalam rumah Maria dan Yusuf yang mengundang Yesus di dalamnya, selalu ada Yesus, selalu ada jawaban di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Karena mereka menghadirkan Yesus. Dan saya yakin mukjizat sudah sangat banyak dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Hanya yang di depan umum untuk menyatakan kemuliaannya, inilah mukjizat pertama yang dinyatakan. Walaupun waktunya belum tiba, tapi akhirnya Yesus memulainya. Akhirnya tibalah waktunya untuk kemuliaannya dinyatakan pada saat pesta pernikahan perjamuan anak domba ini. Saya yakin, saya percaya dalam situasi apapun, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, kalau kita menghadirkan Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, kita akan melihat mukjizat itu akan terjadi. Karena Yesus akan mengambil alih semuanya, sehingga beban kita pun menjadi ringan. Pikulah kuk yang kuberikan, dan serahkanlah bebanmu, karena bebanku itu enak dan menyenangkan, dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut. Komunitas IPM yang diberkati, mari kita belajar lebih mempercayai Yesus daripada melihat masalah kita. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.